Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang penerapan fungsi non-linear. Jadi ada beberapa hubungan fungsional antara variabel-variabel ekonomi dan bisnis itu tidak selalu berbentuk linear, tapi juga ada yang non-linear. Artinya perubahan suatu variabel terikat atau dependen yang diakibatkan oleh perubahan variabel bebas atau independen itu tidak tetap. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang penerapan fungsi non-linear. Nah, di sini yang pertama untuk penerapan fungsi non-linearnya saya bahas tentang fungsi permintaan ya. Jadi fungsi permintaan itu yang kemarin sudah disajikan dalam bentuk fungsi permintaan linear ya. Tetapi dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang fungsi permintaan yang non-linear, yaitu berupa fungsi kuadrat. Ini yang pertama, dan yang kedua nanti ada namanya fungsi rasional. Nah, di sini saya akan membahas dulu tentang fungsi kuadrat. Nah, untuk bentuk umum fungsi permintaan kuadrat P sama dengan FQ, yaitu adalah P sama dengan C ditambah BQ dikurang AQ kuadrat, dimana P ini adalah price ya, C, B, A itu adalah konstantanya, dimana A-nya kurang dari 0. Lalu Q ini adalah quantity atau jumlah yang diminta ya. Jadi P ini adalah price-nya. Lalu di sini ada A, ada B, ada C. Itu adalah konstanta. Dimana di sini A-nya adalah kurang dari 0. Dan Q adalah quantity ya, atau jumlah kuantitinya. Begitu juga yang ini, kalau P sama dengan FQ, dimana Q sama dengan di sini C ditambah BP dikurang AP kuadrat. Jadi kalau diketahui di sininya Q, ini Q ya, ini harusnya Q sama dengan FP ya, balik ya, yaitu Q sama dengan C ditambah BP dikurang AP kuadrat. Nah, itu kalau kita gambarkan ya, untuk P sama dengan FQ, itu dimana P-nya sama dengan C ditambah BQ min AQ kuadrat. Itu kalau digambarkan fungsi permintaannya, itu dia akan gambarnya seperti ini. Ini jadi berupa lengkung ya. Ini adalah 0, P. Yang ini adalah Q, 0. Ya, dimana ini bentuknya parabola. Bentuknya adalah parabola. Dan dia terbukanya ke atas. Ya. Nah, sedangkan untuk P sama dengan kalau kita mau pakai fungsinya yaitu Q sama dengan FP, dimana Q sama dengan C ditambah BP min AP kuadrat. Itu kalau misalnya kita gambarkan di grafik, itu dia akan gambar seperti ini. Oke, dia akan berbentuk seperti ini, dimana dimana di sini ya, ini adalah Q, 0, dan yang ini adalah 0, P. Kenapa ini garisnya titik-titik ya? Karena bertanda negatif, jadi kita kasih garis putus-putus. Dimana di sini kurva permintaannya berbentuk parabola dan dia terbukanya ke kiri ya, Nah ya. Nah, ini untuk Q sama dengan C plus BP min AP kuadrat, dimana ini tadi A-nya kurang dari 0 juga ya.
Oke, selanjutnya di sini ada contoh, jika fungsi adalah P sama dengan 16 min Q kuadrat, gambarlah fungsi permintaan dalam satu diagram. Nah, di sini untuk menggambar fungsi permintaan itu kita harus menentukan titik potongnya terlebih dahulu ya, sumbu P dan sumbu Q-nya ya. Berarti kalau di sini Q, di sini P. Kalau di sini Q-nya 0, kalau di sini Q-nya yang 0, maka Q sama dengan 0, maka P sama dengan 16 min Q-nya yaitu 0 kuadrat. Berarti sama dengan 16, P-nya 16. Dan ketika P-nya 0, maka Q-nya, berarti kalau P-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 16 min Q kuadrat. Nah, yang ini yang min Q kuadratnya kita pindahkan ke sebelah kiri, sehingga dari tandanya negatif menjadi positif. Q kuadrat sama dengan 16, sehingga Q sama dengan akar dari 16, yaitu adalah 4. Nah, setelah seperti ini, tinggal kita buat garis ininya ya, garis atau grafiknya ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Lalu yang ini apa aja ini ya, kita lompat 2 ya. Dua, Oke, di sini ketika Q-nya 0, di sini adalah Q-nya. Di sini adalah P-nya, berarti P-nya 16, berarti di sini. Lalu Q-nya ketika Q-nya 4 di sini ya. Nah, berarti kalau kita mau bikin gambar grafik, dia seperti ini. Nah, supaya adil, ini kan 4 ya. Nah, ini bisa seperti ini. Supaya diluruskan. Ya. Oh ya, Q yang ini bisa, Q yang ini Q kuadrat sama dengan 16 ini bisa Q-nya negatif 4, bisa juga Q-nya 4 ya. Jadi bisa juga karena yang ini negatif 4-nya tidak memenuhi ya, karena dia negatif, sehingga dia gambarnya seperti ini, titik-titik seperti ini. Nah, ini adalah gambar dari P sama dengan 16 min Q kuadrat. Jadi dia kurvanya terbuka ke bawah ya. Ingat ya, P sama dengan C ditambah BQ min AQ kuadrat, itu dia parabolanya terbuka ke bawah. Oke, selanjutnya ini ada contoh soal, yaitu jika fungsi adalah Q sama dengan 64 min 8P min 2P kuadrat, gambarkanlah fungsi permintaan dalam satu diagram. Oke, sebelumnya kan tadi sudah bahas P sama dengan. Nah, sekarang di sini kita akan membahas Q sama dengan. Nah, di sini ada contoh soalnya ya. Jadi step pertama yaitu kita buat seperti ini dulu. Ketika Q-nya 0, P-nya berapa? Itu ketika Q-nya 0, maka
0 sama dengan 64 min 8P min 2P kuadrat. Nah, kalau bentuknya seperti ini kita bisa membuat pemfaktorannya ya. Jadi ini kita sederhanakan bisa ya menjadi kita sama-sama kita bagi 2, itu hasilnya adalah, atau kita bagi dengan min 2 ya, kita bagi dengan min 2, ini min 2P dibagi P kuadrat itu hasilnya adalah P kuadrat, min 8P dibagi min 2 itu adalah plus 4P, 64 dibagi min 2 itu adalah min 32, atau sama dengan 0. Berarti ini kalau kita faktorkan berarti 32 ya, bisa 8 sama 4. Jadi ini kita mau min, dikalikan hasilnya min, tapi kalau dijumlahkan hasilnya plus 4. Berarti ini 8 dengan min 4 ya. Jadi 8 kali min 4 min 32. 8 dikurang 4 hasilnya 4. Berarti di sini P plus 8, P min 4. Sehingga P1-nya adalah min 8 ya. Ini itu tidak memenuhi ya. Kalau yang ini tidak memenuhi. Sedangkan yang P2-nya adalah P min 4. Berarti P yang ini ya. Kita ke sini P min 4 sama dengan 0. Berarti P sama dengan min 4-nya pindah ke kanan sehingga menjadi 4. Berarti P2-nya adalah 4. Nah, ini yang memenuhi ya. Jadi kita tulis ini P-nya 4. Selanjutnya ketika P-nya 0, maka P sama dengan 0, maka 64 min 8 P-nya 0, 2 P-nya 0 dikuadratkan sehingga hasilnya adalah 64 ya. Jadi Q-nya di sini adalah 64. Bagaimana kalau kita gambarkan? Oke, di sini 1, 2, 3, 4, 1 min 2 min 3 min 4 sampai seterusnya ya. Ini sampai min 8 ya. Seterusnya ini sampai min 8. Ini karena nggak cukup ya. Lalu di sini 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Nah, di sini posisinya seperti ini ya. 0,4 di sini dan ini 64 di sini. Sehingga dia bentuknya seperti ini. Oke, nah di sini kita belum tahu ya ini apakah titik puncaknya atau tidak. Nah, kita cari titik puncaknya, yaitu rumusnya koordinat titik puncak, yaitu rumusnya adalah min B per 2A min D per 4A ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Min B di sini ini A-nya, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya ya. Oke, A-nya di sini adalah min 2, B-nya adalah min 8, berarti min 8 per 2, A-nya di sini adalah min 1. A-nya adalah min 2 ya. Min D, D-nya adalah, D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC ya. Sehingga di sini, supaya terlihat di sini saja ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti B-nya adalah min 8 kuadrat dikurang 4A-nya min 2, C-nya 64. Sehingga 8 kuadrat
adalah 64, min ketemu min itu plus ya, min 4 kali min 2 8, 8 kali 64 itu hasilnya adalah 512 ya, ditambah 512 menghasilkan 576. Berarti di sini adalah 576 ya, min D, min 576 per 4, A nya di sini adalah min 2, sehingga titik puncaknya adalah min ketemu min plus, berarti 8 dibagi 2 kali min 2 itu adalah min 4 ya. Jadi min 8 dibagi min 4 itu adalah min 2. Lalu yang di sini min 576 dibagi min 8, jadi min bagi min itu habis ya. Tinggal 576 dibagi 8, itu hasilnya adalah 72. Nah, berarti di sini min 2,72, berarti titik puncaknya ada di sini. Berarti ini tinggal putus-putus. Nah, dia akan nyambung seperti ini. Ya, ini titik puncaknya ya. Jadi gambarnya dia seperti ini ya. Seperti itu ya. Jadi gambar untuk persamaan Q sama dengan 64 min 8P min 2P kuadrat ya. Selanjutnya adalah fungsi rasional. Nah, di sini fungsi rasional bentuk umumnya adalah P sama dengan C per Q, atau bisa juga P dikali Q sama dengan C. P ini adalah price. Biasa ya, Q ini adalah quantity. Dan C ini adalah konstanta. Nah, ini ya. Nah, juga ada bentuk umum yang kedua ya dari fungsi permintaan. Ada bentuk umumnya adalah Q min H dikali P min K sama dengan C. Q itu adalah kuantitinya atau jumlah produk yang diminta. P itu adalah price biasa ya. C itu adalah konstantanya, tapi dia bernilai konstanta positif. Sedangkan H sama K itu adalah sumbu asimtot. Ya, jadi H ini sumbu asimtot yang tegak, K ini adalah sumbu asimtot yang mendatar. Jadi ini yang tegak, ini yang mendatar ya. Nah, untuk bentuk umum P sama dengan C per Q, itu kalau digambarkan dalam bentuk grafik, dia bentuk gambarnya akan seperti ini. Nah, dia akan seperti ini ya. Ini adalah P sama dengan C per Q, di mana C-nya harus lebih besar dari 0. Ini adalah Q-nya, ini adalah P-nya ya. Dan ini adalah 0-nya. Sedangkan untuk ini sumbunya di sini ya biasanya, titik-titiknya ya. Tapi kalau untuk bentuk umum Q min H dikalikan P min K sama dengan C, itu kalau digambarkan dalam bentuk kurva, itu titiknya di sini, dan di sini biasanya. Ya, seperti itu ya. Jadi dia akan akan menyinggung garis Q dan garis P-nya. Ketika Q-nya Q, 0, ya ini P, 0,P. Nah, ini adalah garisnya yang ini ya. Nah, ini adalah kurva yang dibentuk oleh masing-masing bentuk umumnya. Nah, untuk lebih mudahnya kita ke contoh soal. Yang pertama, jika fungsi permintaan adalah PQ sama dengan 16, gambarkanlah fungsi tersebut. Nah, untuk menggambarkan fungsi tersebut, berarti kita harus mencarinya dulu ya.
Yang lebih mudah kalau P dikali Q itu bisa 1 sih. Ini Q-nya dulu. Ini P-nya. Kalau P-nya 1, Q-nya berarti 1 dikali berapa hasilnya? 16, berarti 1 kali 16. Kalau P-nya 2, berarti 2 dikali 8. Terus kalau P-nya 3, berarti 3 dikali, nggak ada ya. Kalau 3 dia koma-koma ya. Ini biar kita memudahkan gambarnya saja, jadi kita nggak perlu pakai 3. Lalu selanjutnya kalau misalnya P-nya 4, berarti Q-nya 4 juga, dan seterusnya ya. Nah, kalau misalnya ini kita gambarkan, kita gambarkan ya. Nah, di sini ketika Q-nya 16, P-nya 1, berarti P di sini ya, di tengah-tengah ya. Di sini, lalu yang ini ketika P-nya 2, Q-nya 8, berarti di sini agak naik ya, sedikit. Lalu ketika P-nya 4, Q-nya 4 juga, berarti dia agak sini ya. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Jadi dia kalau bentuknya P kali Q itu dia tidak menyinggung ini ya, tidak menyinggung garis P dan garis Q-nya. Nah, ini adalah fungsi dari PQ sama dengan 16. Oke, selanjutnya, jika fungsi permintaan adalah Q plus 2 dikali P plus 3 sama dengan 18, gambarkanlah kurva tersebut. Jadi, ini adalah bentuk umum yang keduanya ya. Jadi kita misalkan kalau di sini kita misalkan kalau P-nya 0, kalau misalnya P-nya 0 berarti Q-nya, kalau P-nya 0 berarti Q plus 2, ini 0 ditambah 3 itu 3 sama dengan 18. Berarti 3 kali Q 3Q ditambah 3 kali 2 6 sama dengan 18. 3Q sama dengan 18 dikurang 6. 3Q sama dengan 12, sehingga Q-nya adalah 12 dibagi 3 ya, 4. Jadi Q-nya adalah 4 ketika P-nya 0. Lalu ketika P-nya berapa lagi ya? Kelipatannya kalau 1 nggak bisa 2, 3 ya. Kalau P-nya kelipatan 3, berarti P sama dengan 3, maka Q plus 2, ini 3 tambah 3, 6, sama dengan 18. Berarti 6 dikali Q 6Q, 6 dikali 2 plus 12 sama dengan 18. 6Q sama dengan 18 dikurang 12. 6Q sama dengan 6, sehingga Q sama dengan 1. Nah, sekarang kita balik ya, kalau misalnya Q-nya sama dengan 0, berarti kalau Q-nya 0 berarti 0 tambah 2, 2 dikali P plus 3 sama dengan 18, sehingga 2P plus 2 kali 3, 6 sama dengan 18. 2P sama dengan 18, 6-nya kita pindahkan, 2P sama dengan 12, sehingga P-nya sama dengan 12 dibagi 2, itu hasilnya adalah 6. Nah, ketika P-nya 6, berarti Q-nya adalah 0. Oke, kalau misalnya kita gambarkan,
Nah, di sini gambarnya ya. Di sini kita lihat P-nya 0, Q-nya 4, di sini Q-nya, di sini P-nya. Jadi di sini posisinya. Lalu 1,3 di sini. Lalu 0,6 di sini. Nah, dia menyinggung ya. Grafik yang menyinggung garis P dan garis Q. Jadi di sini adalah Q plus 2, P plus 3 sama dengan 18. Oke, selanjutnya bisa dipakai di sini sumbu asimtotnya ya. Sumbu asimtot tadi kan kalau dia bentuknya seperti ini ada sumbu asimtotnya ya, yaitu yang pertama adalah Q plus 2 sama dengan 0, berarti Q sama dengan min 2, berarti Q-nya di sini ya. Ini adalah sumbu Q, berarti di sini adalah sumbu asimtot Q-nya. Ini adalah Q sama dengan min 2. Lalu yang ini P plus 3 sama dengan 0, berarti P sama dengan min 3, berarti P min 3-nya di sini ya. Ini adalah sumbu asimtot dari P sama dengan min 3. Nah, ini adalah pertemuan sumbu asimtotnya ya. Nah, ini adalah bentuk grafik dari Q plus 2 dikali P plus 3 sama dengan 18. Selanjutnya adalah fungsi penawaran. Nah, bentuk umum fungsi penawaran yaitu P sama dengan FQ, di mana P sama dengan C ditambah BQ ditambah AQ kuadrat. Tadi kalau fungsi fungsi permintaan itu dia negatif, kalau fungsi penawaran dia positif. Jadi itu ya bedanya ya. Biasa ya P itu adalah price, Q itu adalah quantity, A, B, C itu adalah konstanta ya. Konstanta. Jadi syaratnya kalau penawaran itu ya nilai A-nya lebih besar dari 0 ya. Jadi kalau kita gambarkan untuk fungsinya, ya, kalau untuk fungsi yang pertama kita gambarkan seperti ini ya. Dia akan jadi di sini nanti titik puncaknya yaitu adalah Q, P. Di sini nanti 0, P ya. Biasanya nanti dia akan ketemu di sini. Nah, ini adalah Q sama dengan AP kuadrat plus BP plus C ya, sama aja ya. Ini adalah kurva permintaan yang kedua. Untuk kurva permintaan yang pertama dia akan seperti ini. Dia akan berbentuk seperti ini. Ini adalah 0, P, dan yang ini adalah kurva dari P sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C ya. Ya, jadi untuk kurva penawaran bentuk parabola ini dia akan terbuka ke atas. Yang ini, sedangkan untuk yang Q sama dengan FP itu dia parabolanya terbukanya ke kanan. Ya, perlu diingat bahwa A-nya harus lebih besar dari 0 untuk fungsi penawarannya untuk di nonlinear ini. Oke, di sini ada contoh. Jika fungsi penawaran ditunjukkan oleh P sama dengan 2Q kuadrat plus 4Q plus 6, maka gambarkanlah fungsi penawaran tersebut.
Nah, di sini kita akan membuat fungsinya ya. Jadi di sini P sama dengan 2Q kuadrat plus 4Q plus 6. Jadi kalau misalnya Q-nya 0, maka P-nya sama dengan P-nya sama dengan 2 dikali 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 ditambah 6, maka hasilnya adalah 6. Ketika Q-nya 1, berarti P sama dengan 2 dikali 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 ditambah 6, menghasilkan 2 ditambah 4 itu 6, tambah 6 hasilnya adalah 12. Lalu selanjutnya Q-nya sama dengan 2, P-nya 2 kali 2 kuadrat plus 4 kali 2 ditambah 6, itu hasilnya adalah 2 kuadrat itu 4, 4 kali 2 itu 8, 8, ya ini 8 ya, ini 4 kali 2 itu 8, ditambah 6, maka hasilnya 8 tambah 8, 16, tambah 6, hasilnya adalah 22. Ini kalau Q-nya 0, 1, 2. Nah, berdasarkan gambar tadi itu kita akan mendapatkan ada yang negatif juga ya di sini ya posisinya ya. Maka kita akan mencoba Q-nya kalau Q-nya negatif 1 ya. Kalau Q-nya negatif 1, maka P sama dengan 2 dikali negatif 1 dikuadratkan ditambah 4 dikali negatif 1 ditambah 6. 2 dikali min 1 dikuadratkan itu adalah hasilnya 1. 1 kali 2, 2. 4 kali min 1, min 4 ditambah 6. Berarti 2 dikali min 4, 2 dikurang 4, negatif 2, ditambah 6 itu hasilnya adalah 4. Sedangkan untuk Q min 2 menghasilkan P sama dengan 2 dikali min 2 kuadrat ditambah 4 dikali min 2 ditambah 6, itu hasilnya adalah min 2 dikuadratkan itu adalah hasilnya 4. 4 dikali 2 adalah 8. 4 dikali min 2 itu min 8. Lalu di sini plus 6. Berarti 8 dikurang 8, 0 ditambah 6 hasilnya adalah 6. Jadi kita bisa simpulkan ya di sini ya. Saya buat yang lebih mudahnya. Ini adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Kalau negatif 2 tadi hasilnya 6, ini 4. Kalau 0 tadi juga, kalau 0 hasilnya 6. Lalu yang ini tadi 1 hasilnya 12, yang ini 22. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, ini Q-nya, ini adalah P-nya. Kalau negatif 2 dia 6, negatif 2 dia 6 di sini ya. Kita tarik garis lurus seperti ini ya. Kalau negatif 1 dia 4. Berarti di sini ya. Lalu 0 itu 6, berarti di sini. Lalu 1 itu 12 di sini.
lalu 2 itu 22 di sini. Ya, di sini ya. Jadi kalau kita mau bikin grafiknya, jadi seperti ini ya. Ini adalah fungsi dari P sama dengan 2Q kuadrat plus 4Q plus 6. Ya, jadi dia kurvanya terbuka ke atas. Oke, selanjutnya di sini ada contoh lagi. Jika fungsi penawaran ditunjukkan oleh Q sama dengan 5P kuadrat min 10P, maka gambarkanlah fungsi penawaran tersebut. Nah, di sini kita misalkan saja ya, Q-nya, kalau kita misalkan di sini Q-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 5P kuadrat min 10P. Berarti di sini jadi kalau kita apa sih namanya? Kalau kita kelompokkan ini kuadratnya menjadi P di sini 5P min 10 sama dengan 0, berarti bisa jadi P1 nya sama dengan 0. Lalu yang keduanya 5P sama dengan 5P min 10 sama dengan 0 menjadi 5P sama dengan 10, P sama dengan 10 dibagi 5 yaitu 2. Berarti P1 nya 0, P2 nya 2. Nah, selanjutnya sudah ketemu tuh titik potongnya. Selanjutnya bisa juga kita cari nilai kalau P nya 0 berapa dan seterusnya. Bisa. Kalau kalau P nya 0 berarti Q nya sama dengan 0 juga ya. 5 dikali 0 dikurang 10 kali 0 itu pasti 0. Kalau P nya sama dengan 1, maka Q nya 5 dikali 1 kuadrat min 10 kali 1 berarti 5 dikurang 10 hasilnya negatif 5. Dan seterusnya ya ini ya. Ini pasti hasilnya negatif juga. Nah, di sini ya. Lalu selanjutnya kita bisa cari titik puncaknya. Titik puncaknya yaitu rumusnya min B per 2A min D per 4A ya. Jadi di sini min B-nya di sini ada, ini A-nya, ini B-nya, C-nya 0 ya karena tidak ada C. Jadi min B berarti min 10 dibagi dengan 2 kali A-nya 5. Lalu min D berarti min B kuadratnya yaitu min 10 kuadrat min 4A-nya 5, C-nya 0 per 4A-nya 5. Oke, berarti ini min ketemu min plus, berarti 10 dibagi 10 itu 1. Lalu yang ini min 10 kuadrat berarti 100. 100 dikurangin 0 jadi min 100 ya, menjadi min 100 per 4 kali 5 itu 20. Sehingga hasilnya adalah min 100 bagi 20 itu adalah min 5. Nah, ini ada dari puncaknya ya, yang ini ya. Tidak sengaja kita cari. Terus lagi ini baru sedikit ya, baru Q-nya 0. Baru sedikit di sini posisinya, jadi kita bisa cari tambahannya lagi. Terserah angkanya berapa sehingga kita bisa cari titiknya.
Di sini P-nya 1 ya. Ki P. Ketika Q-nya 0, P-nya 0. P-nya 1, ininya min 5. Kalau P-nya 2, berarti tinggal di 5 dikali 2 kuadrat min 10 kali 2. Berarti 5 dikali 4, 20 dikurang 20 itu hasilnya 0. Berarti kalau 2 itu 0. Kalau P-nya 3 itu berarti 5 kali 3 kuadrat min 10 kali 3. 3 kuadrat itu 9. 9 kali 5, 45. Dikurang 30 itu hasilnya adalah 15 ya. Berarti ininya 3, ininya 15, dan seterusnya. Berarti kita tinggal cari saja ini. Kalau Q-nya 0, P-nya 0, Q-nya min 5, ini Q-nya ya, ini P-nya, Q-nya min 5, P-nya 1, berarti di sini. Lalu Q-nya 0, P-nya 2, berarti di sini. Lalu Q-nya 15, P-nya 3 di sini ya. Dia kalau gambar jadi bentuknya seperti ini. Ini kalau kita lurusin dia seperti ini ya gambarnya. Nah, jadi ini adalah gambar dari Q sama dengan 5P kuadrat min 10P. Jadi grafiknya itu dia terbukanya ke sebelah kanan ya. Nah, itu adalah fungsi gambar fungsi dari penawaran Q sama dengan 5P kuadrat min 10P. Oke, selanjutnya adalah keseimbangan pasar. Nah, kita tahu ya sebelumnya ya bahwa jumlah dan harga keseimbangan pasar itu dapat diperoleh secara geometri, yaitu dengan menggambarkan kurva permintaan dan kurva penawaran secara bersama-sama dalam satu diagram. Nah, di samping itu juga keseimbangan pasar dapat diperoleh secara aljabar dengan memecahkan fungsi permintaan dan fungsi penawaran melalui metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencari nilai keseimbangan pasar di mana fungsi permintaan dan fungsi penawarannya berbentuk non-linear atau bisa juga linear ya. Jadi kombinasi perpotongan fungsi permintaan dan penawaran itu memiliki beberapa gambar sih keseimbangan pasar. Nah, di sini kita biar lebih mudahnya kita ke contoh soalnya aja ya. Di sini yaitu carilah secara aljabar dan geometri harga dan jumlah keseimbangan dari fungsi permintaan dan penawaran berikut. Nah, di sini ada PD sama dengan 50 min 5Q, sedangkan PS-nya adalah Q kuadrat plus Q plus 10. Jadi yang pertama untuk mencari keseimbangan pasar secara aljabar yaitu kita harus tahu syaratnya. Syaratnya adalah PD ya, berhubung ini PD sama PS, itu PD sama dengan PS. Sehingga PD-nya adalah 50 min 5Q, itu sama saja dengan Q kuadrat plus Q plus 10. Ya. Di sini kita akan gabungkan Q dengan Q dan konstanta dengan konstanta ya. Jadi ini jadi Q kuadrat plus Q. Nah, yang min 5Q ini pindah jadi plus 5Q. Lalu selanjutnya ada plus 10. Yang ini 50 pindah ke sebelahnya jadi min 50 sama dengan 0. Berarti Q kuadrat ditambah Q plus 5Q itu 6Q. 10 dikurang 50 itu negatif 40 sama dengan 0. Jadi kalau kita faktorkan ya, kita bisa pakai rumus Q itu adalah min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Ini kita bisa cari ya pakai rumus ini. Jadi di sini yaitu Q-nya, A-nya itu dari persamaan ini.
kita bisa lihat bahwa nilai A-nya adalah 1, B-nya 6, dan C-nya adalah negatif 40. Di sini berarti min B berarti min 6 plus minus akar dari B kuadrat berarti 6 kuadrat min 4, A-nya di sini 1, C-nya negatif 40 per 2, A-nya di sini 1, sehingga min 6 plus minus akar dari 6 kuadrat itu adalah 36. Min 4 kali 1 min 4, min 4 kali min 40 itu adalah plus 160. Kita bagi dengan 2. Sehingga di sini min 6 plus minus akar 36 ditambah 160 itu adalah akar dari 196 dibagi dengan 2. Selanjutnya berarti min 6 plus minus 16 per 2, sehingga Q1 sama dengan min 6 plus 16 bagi 2, dan Q2 nya tadi kan plus minus, ini ada plusnya berarti minusnya di sini ya, per 2, yang satu plus yang satu minus, berarti min 6 ditambah 16 10 dibagi 2 5. Sorry, ini bukan 16 ya, akar dari 196 itu adalah 14. Ini adalah 14 ya. Jadi min 6 ditambah 14 itu 8, bagi 2 itu 4. Lalu yang ini min 6 min 14 itu min 20, dibagi 2 adalah min 10. Nah, ini tidak memenuhi ya, TM tidak memenuhi karena dia bernilainya negatif. Jadi kita akan cari pakai yang Q1 nya sama dengan 4 ya. Jadi kalau kita Q-nya sudah ketemu ya, jadi tinggal kita masukkan ke PD-nya atau PS-nya. Misalnya saya mau ke sini yang lebih mudah ya, berarti PD sama dengan 50 min 5Q sama dengan 50 min 5, Q-nya 4 ya, kita pakai yang 4 karena yang min 10 tadi tidak memenuhi, sehingga 50 dikurang 5 kali 4 itu 20, sehingga PD-nya adalah 20, sehingga didapatlah titik keseimbangannya, yaitu atau equalnya yaitu Q-nya 4, Q-nya dulu ya, P-nya 30 ya. Ya, di sini Q, P ya. Nah, sudah dapat yaitu 4,30. Nah, di sini kita akan ini secara aljabarnya E-nya sudah ketemu, dan sekarang kita akan secara geometrinya. Tadi rumusnya PD atau fungsinya PD sama dengan 50 min 5Q ya. Dan yang satunya tadi PS sama dengan Q kuadrat plus Q plus 10. Nah, sekarang kita pakai yang satu-satu dulu ya. Yang PD sama dengan 50 min 5Q. Kalau Q-nya 0 di sini, Q-nya 0 berarti P-nya 50. Kalau P-nya 0, maka 50 min 5Q sama dengan 0, berarti 5Q sama dengan 50, Q sama dengan 50 dibagi 5, hasilnya adalah 10. Berarti Q-nya 10 ya. Selanjutnya yang ini yang PS sama dengan Q kuadrat plus Q plus 10. Itu kalau Q-nya 0, berarti 0 tambah 0 tambah 10 ya berarti ya. Sedangkan kalau P-nya 0, maka Q kuadrat plus Q plus 10 sama dengan 0. Berarti kita cari persamaan kuadratnya ya.
Kalau di sini posisinya kalau kita lihat D dari nilai diskriminannya D kuadrat B kuadrat min 4AC, berarti di sini B-nya 1, 4A-nya 1, C-nya 10, berarti di sini 1 dikurangin 4 dikali 1 dikali 10 jadi negatif 39 ya. Berarti kalau diskriminannya negatif 39 berarti atau negatif itu dia tidak punya akar yang nyata. Jadi nggak perlu dicari ya karena dia tidak punya akarnya. Jadi tinggal kita masukkan saja ke gambar. Oke, di sini ketika Q-nya 0, ketika Q-nya 0, P-nya 50. Lalu ketika Q-nya 10, nah yang ini ya. Karena dia bentuknya PD sama dengan 50 min 5Q. Berarti kita bisa gambarkan seperti ini. Ya bentuknya garis lurus ya. Aduh, ceng. Jadi dia ini 50 ya. Jadi dia bentuknya ini di sini, jadi bentuknya garis lurus ya. Anggap saja ini adalah garis lurus. Oke. Ini bentuknya garis lurus. Selanjutnya yang ini adalah P sama dengan Q kuadrat plus Q plus 10. Nah ini karena tidak ada akarnya berarti dia bentuknya melengkung ya. Ketika Q-nya 0, P-nya 10 di sini. Dan titiknya tadi nilai E-nya itu nanti ketemu di 4,30. Nah, di sini ya. Jadi nanti gambar seperti ini. Aduh. Nah, ini adalah P sama dengan Q kuadrat plus Q plus 10. Jadi ini adalah gambar keseimbangan pasar di titik E-nya, itu adalah 4,30, dimana persamaannya yaitu PD sama dengan 50 min 5Q dan PS-nya sama dengan Q kuadrat plus Q plus 10. Oke, selanjutnya adalah fungsi penerimaan total. Nah, di sini untuk fungsi penerimaan total dari suatu perusahaan atau produsen itu adalah hasil kali antara harga per unit produk dengan jumlah produk yang dijual. Jadi itu ada rumusnya TR atau penerimaan total atau total revenue. TR itu dari total revenue atau penerimaan total. Ini itu sama dengan P dikali Q. P itu adalah price atau harga, Q itu adalah quantity atau jumlahnya ya. Dengan titik puncaknya ya, biasa ya, min B per 2A dengan min B kuadrat min B kuadrat per 4A ya. Di sini ya. Ini untuk fungsi penerimaan totalnya dengan titik puncaknya ini ya. Kalau yang tadi kan beda. Nah, ini adalah titik puncak untuk mencari fungsi penerimaan total. Nah, untuk lebih mudahnya kita ke contoh soalnya ya. Di sini diketahui fungsi permintaan P sama dengan 20 min 2Q. Carilah penerimaan total maksimum dan gambarkan kurva permintaan dan penawaran total dalam satu diagram. Jadi tadi di sini
rumus TR itu adalah P dikali Q. Di sini hanya diketahui P-nya ya. Diketahui P-nya, yang ini P-nya, berarti TR sama dengan P-nya tadi adalah 20 min 2Q, kita kalikan dengan Q, berarti TR-nya adalah 20 dikali Q adalah 20Q, lalu min 2Q dikali Q adalah min 2Q kuadrat. Nah, ini adalah nilai TR-nya, sehingga kita bisa cari TR max-nya, TR maksimumnya ya, yaitu rumusnya atau titik puncaknya itu titik puncak ya, yaitu min B-nya di sini kita dapat A-nya min 2, B-nya 20 ya, berarti min B, berarti min 20 per 2, A-nya itu adalah min 2, lalu min B-nya tadi 20 kuadrat per per 4A, A-nya adalah min 2, sehingga TR max-nya yaitu min 20 dibagi dengan 2 kali min 2 itu adalah min 4, lalu min 20 kali 2 itu adalah 20 kuadrat itu adalah 400, dibagi dengan 4 kali min 2 itu adalah min 8, sehingga didapat min 20 dibagi min 4 itu adalah 5, min 400 dibagi 8 itu adalah 50. Jadi nilai TR maksimumnya adalah 5,50. Ingat ya, ini adalah Q-nya dan ini adalah P-nya ya. Jadi kalau misalnya nih, karena kita mau bikin kurva ya, jadi ini kita sudah dapat penerimaan total maksimumnya atau TR max-nya yaitu adalah 5,50. Jadi kalau kita gambarkan kurva permintaan dan penawaran total dalam satu diagram, itu kita bisa lihat dengan cara kalau misalnya TR sama dengan 0, berarti TR-nya adalah 20 Q ya, ini TR-nya ya, 20 Q min 2 Q kuadrat itu sama dengan 0. Kalau kita kelompokkan, berarti di sini 2 Q bisa ya, kita faktorkan, berarti ini jadi sisanya 10, 2 Q dikali 10 jadi 20 Q, lalu yang ini 2 Q, berarti ini Q ya, sama dengan 0, berarti Q1 nya yang pertama 2 Q1 sama dengan 0, berarti Q1 nya 0, yang kedua adalah 10 min Q sama dengan 0, ini kedua ya, berarti min Q2 adalah min 10, berarti Q2 nya adalah 10. Nah, berarti kita bisa buat gambarnya ya. Di sini tadi TR max-nya 5,50, kita catat dulu ya. TR max itu adalah 5,50. Lalu tadi itu ada lagi Q-nya. Q1-nya 0, Q2-nya min 10 ya. Berarti kalau P-nya 0 ya di situ ya. Kalau P-nya 0 berarti P-nya 0 berarti Q-nya bisa 0, bisa juga Q-nya tadi 10. Atau bisa juga di sini 0,0, yang ini jadi 10,0. Oke, sudah. Di sini fungsinya cuma satu ya, P sama dengan 20 min 2Q ya. Selanjutnya kita akan cari TR-nya. Di sini TR sama dengan 20Q min 2Q kuadrat. Nah, di sini TR-nya kalau kita misalkan mana nih?
Kalau misalkan di sini sudah ya tadi ya TR-nya ya. Terus satunya lagi tadi adalah P sama dengan 20 min 2 Q. P sama dengan 20 min 2 Q. Ini kalau P-nya ini Q, ini P. Kalau Q-nya 0, P-nya 20. Kalau P-nya 0 berarti 20 min 2 Q sama dengan 0. 20 sama dengan 2 Q, berarti Q-nya sama dengan 20 bagi 2 yaitu 10. Berarti Q-nya sama dengan 10. Nah, ini untuk P sama dengan 20 min 2 Q ya. Kalau untuk TR-nya, berarti TR ini sama aja sih. Di sini Q, sini TR. Kalau Q-nya 0, TR-nya 0. Kalau Q-nya 1, berarti 20 dikali 1 dikurang 2 dikali 1 kuadrat, berarti 20 dikurang 2 sama dengan 18. Kalau Q-nya 2, berarti 20 kali 2 dikurangi 2 kali 2 kuadrat, berarti 40 dikurangin 4 kali 2 itu 8, hasilnya 32. Lalu kalau misalnya berapa lagi nih supaya dia kalau misalnya Q-nya 5 misalnya nih, kalau Q-nya 5 berarti 20 kali 5 dikurang 2 kali 5 kuadrat, berarti 20 kali 5 100 dikurangi 5 kali 2 25 dikali 2 50, berarti hasilnya 50 ya. Ini terus misalnya lagi 8, terus misalnya lagi 10 misalnya, berarti Q-nya sama dengan 8, berarti 20 kali 8 dikurang 2 kali 8 kuadrat, berarti 20 kali 8 160 dikurangi 8 kuadrat itu 64 kali 2 itu 128, maka hasilnya adalah 32. Lalu Q-nya 10, maka 20 kali 10 dikurang 2 kali 10 kuadrat, hasilnya adalah 200 dikurang 200 ya, hasilnya 0. Sehingga di sini 32 sama 0 ya, biar lebih mudah. Oke, sekarang tinggal kita gambar grafiknya. Oke, berdasarkan ini Q-nya 0, TR-nya 0. Kita pakai yang untuk TR-nya dulu. Lalu Q-nya 1 ini 18, anggaplah 18 di sini ya. Di sini. Lalu 2 dengan 32 anggaplah di sini. Di sini. Lalu 5 itu 50. 5 itu 50. Ya, di sini ya, anggap. Kalau kalian buat, kalian harus pakai penggaris jadi lebih terlihat ya gambarnya lebih bagus. Lalu selanjutnya 8 itu 32 di sini. Lalu kalau 10 tadi 0 ya. Nah, di situ ya. Jadi
Jadi kalau kita gambarkan grafiknya, anggaplah dia seperti ini. Nah, ini adalah grafik dari TR sama dengan 20 min 2Q kuadrat. Selanjutnya yang ini Q garis lurus ya, ini bentuknya Q nya 0, P nya 20 di sini, lalu P nya 0, Q nya 10 di sini ya. Jadi kalau kita tarik garis berarti dia seperti ini. Nah, ini adalah grafik dari P sama dengan 20 min 2Q. Ini ya kalau digambarkan ya. Jadi ini adalah titik potongnya atau E nya ya. E nya adalah 5,50. Atau bukan titik potong, atau titik puncak. Kurva penerimaan total maksimum di titik 5,50 dengan persamaan TR nya itu 220Q min 2Q kuadrat. Oke, demikianlah pembahasan mengenai penerapan fungsi nonlinear ya. Pada kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.